Jadi Antu Ananda Sukti bilang tidak perlu dikasihani, dikasih kesempatan. Pertama, ciptaan Allah itu tidak ada salah. Itu paling penting. Jangan terjadi suatu penyesalan, menyalahkan diri sendiri. Itu paling penting dulu, saudara. Mulai kok? Mulai. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Lagi-lagi jumpa. Kali ini kita akan 1 jam bersama seorang sahabat. Baik. Beliau adalah putra asli Pesisir Selatan. Hari ini berkiprah dan berkarir di nasional, dan banyak pengalaman yang bisa kita timba ilmu dari beliau nanti. Edukasi dari seorang sahabat untuk sebuah dunia yang telah digelutinya cukup lama, puluhan tahun bahkan. Dari olahraga ini menghantarkan bro kita ini dari daerah, kemudian sampai ke ibu kota Republik Indonesia. The one and only, kami perkenalkan Safri Andi Redman Caniago. Yes. Sekali lagi selamat datang Andi Redman, Eko, sahabat masa kecil. Dan ya, data yang kita rangkum, Andi alumni SMA Negeri 1 Padang. Kemudian beliau menamatkan Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Andalas Padang, Sumbar ya. Ya. Kemudian hijrah, ya, membawa sebuah hobi yang dicintai dari masa kecil, masa remaja yang digelutinya saat itu, yaitu dunia karateka yang kita kenal dengan apa? Induk federasinya Forky, dan apa namanya nih? Yang perguruannya Lemkari. Bro Andi kita ini pemegang sabuk hitam dan 5. Beliau anggota Litbang di pengurus besar Forky, itu kan dia? Yeah. Kemudian juga sekretaris 1 PB Lemkari nasional, bro. Dan itu dari daerah, dari Painan. Ya, dari kampung jauh, Pesisir Selatan. Nanti roaming, bro. Kita masuk YouTube dilihat oleh seluruh orang Indonesia. Tapi setidaknya emang ada kebanggaan sendiri. Sebagai apa, pengenalan singkat kami, saat ini Andi tengah menggeluti sebuah dunia baru di cabang karate. Tidak banyak orang yang tertarik di menggeluti dunia ini. Seorang sensei atau pelatih khusus dengan anak-anak yang punya, ya kita sebutlah itu kelebihan, jangan kita bilang itu kekurangan mereka, keistimewaan mereka. Pada siang ini kita akan bicara tentang karate Down syndrome yang akan kita bahas bersama Bro Andi Redman. Sebelumnya sehat, segar sekali. Alhamdulillah. Segar sekali sepertinya. Tetap seperti biasa ya. Seperti biasa. Ya, media sosial ya. Media sosial kita lihat di timeline-nya selalu tentang olahraga, tentang karate atau sport jogging pagi kemana-mana. Sama kuliner Padang pastinya. Ya. Bagaimana anak-anak sekarang, Di? Alhamdulillah, sepasang. Yang putri sudah mau tugas akhir. Alhamdulillah sekarang nih dia lagi menghadap dosennya nih. Ya. Mudah-mudahan bisa, insyaallah ditargetin di Agustus wisuda ya. Alhamdulillah. Fotografi.
Fotografi tulisan. Fotografi. Iya. Ini satu hal nih. Pertama, dia bilang fotografi, kau pilih fotografi. Iya. Terus dicolek sama bundanya kan. Iya. Lah, yang ngasih kamera DSLR waktu SD siapa? Bapaknya kan. Nah, jadi jangan salahkan dia milih fotografi gitu. Jadi Ayu Jan tuh turun kan? Hah? Tuturannya juga. Jadi nggak Yang- salah kalau putra putri. Yang kedua, yang putra sekarang Ya. lagi ambil teknik informatika. Dari informatika. Ya. Oh, ya. Ya, masih hobi-hobi. Tapi orang masih tuanya. berkisar sekitar dunia-dunia itu. Like father, like son. Ande, seperti tadi kita bahas awal pengantar tadi, Down syndrome. Apa itu anak Down syndrome itu? Down syndrome ya. Sebenarnya kita sebut dengan sindrom Down ya. Jadi sebenarnya Down itu nama orang yang ini, yang menemukannya ini. Ya. Jadi Down syndrome itu adalah anak-anak dengan memiliki kelebihan kromosom sebenarnya. Jadi kan kita secara pengetahuan kita tahu bahwa 23 dari ayah, 23 dari ibu, 46 ya. Nah, dalam perkembangan kromosom ini, kromosom yang ke nomor 21 itu 3 mereka. Oh gitu. Mereka 3. X21 itu ya? Iya, yang 21 3. Jadi namanya trisomi. Nah, dari situlah mulai berkembang dari kromosom yang nomor 21 itu tidak sesederhana itu aja. Tapi mereka akan berefek kepada intelijensi, bentuk otot, paras muka, ya dan perkembangan kesehatannya. Jadi tadi intinya mereka itu. Jadi suatu pertumbuhan kromosom yang berbeda lah dengan orang-orang lain yang tersebut normal gitu. Artinya berbeda dengan anak-anak normal yang lain, mereka pertumbuhannya mereka mungkin lebih lambat, ya, mental, intelijensi, masuk gerak mereka ya, masuk gerak, terus juga penyakit penyerta, itu jantung, sampai itu. Nah, itu termasuk ciri-ciri. Masuk ciri-ciri. Ya. Jadi ciri-ciri mereka punya kekhasan sendiri. Jadi kita lihat itu udah bisa tahu, oh ini Down syndrome. Banyak ciri-ciri, misalnya kepala lebih kecil, hidung datar, terus mata agak ini, terus juga telinga, kan kalau kita telinga dia di bawah mata, mata. Hampir semua anak Down syndrome mirip ya? Mirip sama, hampir di dunia manapun. Rasa apapun mereka, tapi punya ciri khas. Punya ciri khas. Ya. Ada tangan Mongolit itu ya. Mongolit. Kalau dulu di kita namanya Mongolit ya, tapi ternyata orang Mongolit bilang bukan begitu tipe. Jadi ada semacam ketidaksetujuan orang Mongol. Gitu. Disebut Mongolit. Jadi sekarang ya Down syndrome ditemukan. Juga ada tangan juga. Ini kan kalau tangan kita M ya. Ini M ya. Dia datar ini sama satu garis. Kalau itu kan ada M A gitu satu garis. Satu garis. Di tangan ini. Di tangan. Jadi kalau kita lihatnya tangan jari-jari lebih pendek gitu. Terus juga di ruas kaki. Nah, ruas kakinya lebih lebar. Kalau kita kan sempit itu ya. Dia lebih lebar. Tebal ya. Lebar ya. Jadi dia punya pendek, lebar. Itu selain sebelum kita cek dengan kromosom ya. Iya. Tadi sempat juga kita dapat data-data dari googling. Ya. Hampir 150 kasus di Indonesia per tahun, kasus Down syndrome di Indonesia. Artinya memang ada keluarga yang punya anak-anak yang terlahir Down syndrome. Ya. Ini kan sebuah tantangan lagi gitu. Maksudnya bagaimana sekolah mereka, bagaimana mereka bisa mandiri, bisa seperti anak-anak normal lainnya gitu. Nah, ini karena Bro Andi tadi, Sensei Andi tadi bilang melatih anak-anak Down syndrome. Apa itu terapi? Ini bagian dari terapi mereka juga. Karate ini cabang, apakah hanya cabang karate yang bisa mereka geluti atau ada cabang-cabang lain gitu? Ya, begini. Awalnya secara teoritis gitu ya. Bukan ini, saya koreksi. Jadi sebenarnya kelahiran anak Down syndrome dari 1/1000 kelahiran. 1/1000 kelahiran. Angka cukup tinggi. Cuma memang tingkat orang untuk terbuka itu masih rendah. Masih rendah sekali. Jadi itu yang kita coba edukasi dari kita kan. Balik ke karate tadi. Jadi
kita tahu secara teoritis otot olahraga itu bisa membuat stimulan ya, stimulannya. Jadi apa misalnya kita menggerakkan, kita mau membangun otot lengan, apa harus kita lakukan? Terus kita ingin membangun otot kaki, apa yang kita lakukan? Jadi kita stimulan. Nah itu berlaku secara umum untuk setiap olahraga. Nah untuk karate khususnya, jadi Down syndrome ini kita coba lakukan semacam terapis ya, terapis melalui olahraga sebenarnya. Olahraga, jadi sebenarnya olahraga apapun bisa. Cuma karena karate ini punya ciri khas sendiri, jadi kita khususnya di karate. Di karate itu sebenarnya ada tiga hal yang perlu kita catat. Yeah. Dia punya kihong, dia punya kata, dia punya kumite. Kihong, kata, kumite. Itu Kihong itu dasar, gerakan dasar. Oh. Gerakan dasar. Kata itu adalah rangkaian dari gerakan-gerakan tadi yang dibikin sedemikian rupa sehingga membentuk suatu bentuk gerakan. Nah kalau kumite aplikasinya, pertarungan fight. Nah. Tapi itu tadi, itu kan butuh daya ingat, butuh artinya kata, gerakan dari 1 sampai 10 misalnya. Mereka kan harus menghafal itu. Harus. Menghafal luar kepala. Setelah ini gitu. Dan secara itu dan kan udah salah satu juga kelemahan dari mereka. Justru itu kita stimulan mereka. Oh gitu. Kita stimulan. Siap. Jadi saya lakukan ada 2, kata dan kihong ya. Jadi kihong itu saya mencoba melatih mereka otot. Misalnya daya ledak otot nih. Saya bulan ini mencoba melatih anak Down syndrome daya ledak otot. Normalnya itu kalau kita ada berapa tes misalnya, tes untuk daya ledak otot, misalnya meloncat ya, otot kaki misalnya, otot tungkai lah, kita khusus otot tungkai dulu. Saya akan coba latih. Normalnya berapa nih? Saya tes awal kemarin tuh, saya tes itu mereka tuh normalnya yaitu 135 cm itu sangat buruk sekali gitu, penilaian normal ya. Anak-anak saya itu, anak-anak Down syndrome itu di angka 35, 40. Jadi kita nggak bisa itu patokan, ambil patokan. Nah saya dalam perjalanan ini saya ingin gimana latihan karate itu bisa meningkatkan daya ledak otot mereka. Saya lakukan terapi. Saya lakukan di karate itu ada gerakan gerakan untuk melatih daya otot. Jadi kita pakai kihong misalnya, mungkin agak lebih teknis. Saya lakukan gerakan namanya gedan barai. Jadi bentuk kaki belakang lurus, Zenku Sudachi, tangan maju. Tapi sebelum jauh ke sana, kita sudah punya wadah ini, Pak Andi. Apa nama wadahnya, tempat anak-anak latihan ini? Nah ini, itu yang satu hal yang kelemahan ya mungkin semua ini ya. Jadi ada wadah yang mandiri sebenarnya sih. Mandiri. Jadi ada orang tua yang care dengan anak mereka. Mereka mendirikan sebuah komunitas namanya Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome, disingkat dengan POTATS. Ya. Alhamdulillah sekarang udah seluruh Indonesia. Indonesia. Jadi emang itu kelemahan apa? Jadi mereka mencoba mandiri karena nanti jadi fokus mereka anak-anak gimana nih sharing. Jadi gimana supaya mereka orang tua mereka punya kepercayaan gitu. Dan bukan hal yang aneh munculnya dari pengalaman ya. Munculnya anak Down syndrome dari kelahiran di sebuah keluarga itu seperti aib. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Nanti kita bahas itu. Berapa jumlah anak yang sekarang latihan? Sekarang itu 9. Satu kelas 9. Usia berapa itu? Usia mereka rentang dari 10 tahun sampai 28 tahun. Tapi kalau dari sisi jumlah mungkin masih 0,0 sekian persen ya dari jumlah yang ada dari dan yang concern mau melihat anak-anak DS ini mungkin nggak seberapa juga di Indonesia. Jakarta mungkin ada beberapa titik, mungkin ada beberapa titik dojo ya, ada 3 masalah, ada 3 tapi kadang yang eksklusif yang benar-benar anak Down syndrome itu ya boleh ada 2 cuma ya. Tapi yang konsen tuh baru yang kelas Down syndrome ini. Yang kelas SCDS yang kotak tadi itu.
Jadi Sensei, ini anak-anak Down syndrome ini apakah mereka tentu berhak dengan pendidikan juga? Iya, benar. Ya kan? Seperti apa pendidikan mereka? Apakah mereka sama seperti sekolah umum atau ada sekolah-sekolah khusus? Ya, jadi ada beberapa jalur mereka untuk sekolah ya. Pertama yang di pemerintah itu sekolah inklusi. Jadi 2% dari sebuah kelas. Ya, itu sekolah umum ya. Kelas umum. Ada kuota 2% untuk anak-anak ABK, anak berkebutuhan. Itu di seluruh sekolah. Seluruh sekolah. Dari seluruh tingkatan. 12 tahun. Iya, wajib belajar 12 tahun itu. Oke. Yang kedua ya mungkin dengan ini jalur SLB. Jadi kalau kita bahas masing-masing ada ini. Jadi ada ciri khas sendiri karena anak Down syndrome ini. Dan yang terakhir ya jalur mandiri, misalnya apakah dia melalui homeschooling gitu kan. Ya. Homeschooling. Kita mungkin pertama dulu inklusi. Kalau anak beberapa ini tidak disarankan inklusi gitu kan. Karena inklusi pertama butuh guru pendamping khusus. Betul. Jadi ada guru utama, ada guru pendamping. Itu tidak terpenuhi. Jadi karena anak-anak ini kesulitan mereka ya dijadikan olok-olok gitu. Jadi kadang-kadang tidak disarankan kalau kita benar-benar tidak care di sana. Kita tidak lihat sekolahnya seperti apa, ada guru pendamping apa tidak. Gitu. Kemudian alternatif adalah masuk SLB. Dilemanya begini, anak Down syndrome ya. Anak Down syndrome ini peniru ulung loh. Oh gitu. Walaupun IQ mereka itu di bawah 60, 40, tapi mereka peniru ulung. Jadi mereka akan menyontoh temannya yang misalnya di bawah dia, gitu, tingkah lakunya. Jadi apa yang kita harapkan jadi SMB untuk meningkat justru tidak terjadi. Jadi dilema. Kalau di inklusi mereka justru meniru temannya, jadi dia akan bisa naik. Jadi upgrade loh, bisa upgrade dia. Lihat temannya bisa, dia bisa juga. Nah, tapi ini kesiapan dari sekolah inklusi itu. Kalau itu bagusnya disarankan sama inklusi. Berarti kebutuhan sekolah itu adalah mengejar keterlambatan pertumbuhan tadi gitu. Intelijensi. Ya, intelijensi. Karena kalau ya kan kita biasanya melihat anak-anak yang DS ini, Down syndrome ini di luar sana itu sering diolok-olok. Olok-olok, dibully segalanya. Itu udah sering dibully gitu. Itu bagaimana harusnya itu? Peran lingkungan ya. Peran lingkungan baik itu lingkungan sekolah, orang tua, guru. Ya. Dan lingkungan sekitarnya, saudara-saudara semua. Jadi semua harus benar-benar care terhadap keberadaan anak Down syndrome. Ya, balik lagi mungkin ke medis. Down syndrome ini kan sebetulnya penyakit yang tidak ada obatnya. Bukan penyakit. Dia ada komorbid penyerta. Jadi dia kromosom kan, kromosomnya. Dan dari efek itu ada komorbid. Jadi penyakit penyerta. Ya, kesulitan untuk bicara. Nah, kan intelijensi. Ya. Jadi mereka harus terapi bicara dulu. Ada yang parah, ada yang ringan. Ada parah, ringan. Itu sebenarnya dari awal. Jadi sebenarnya anak Down syndrome ini udah bisa dideteksi dari kehamilan 2 bulan. Oh, gitu. 2 bulan udah bisa. Makanya di Swedia, Swedia itu mereka punya pilihan untuk menggugurkan. Oh, ada undang-undangnya? Ada. Jadi Indonesia tidak mungkin itu kan. Ya maksudnya itulah manusiawi. Itu mereka yang udah deteksi dini bisa. Nah, sekarang kesiapan orang tuanya. Begitu anaknya lahir, mulai dari kehamilan 2 bulan, di mana harus ini tindak ininya, begitu dia lahir apa yang dia harus lakukan. Nah itu penting. Jadi mereka itu apa dulu jalan, bicara gitu kan, gizinya gimana, penyakit penyertanya apa, jantung mereka penyakit penyerta banyak. Jadi dari penyerta jantung, paru-paru, jantung mana, penyumbatan di mana nih. Oh, langsung kalau dari awal itu di treatment itu insya Allah udah makin udah makin bagus nanti ke depannya. Ya, Sensei, ini kan karate ini olahraga dengan kecepatan, dengan speed ya. Kita lihat di layar TV, apalagi itu komite.
telat sedikit saja orang duluan Ya, tidur. ya. Ini kan penerapannya kepada anak-anak Down syndrome yang Ya. memang secara motorik gerak mereka lambat. Ya. Nah, apa yang sebenarnya diharapkan dari apa ini? Dari pelatihan karate oleh anak Down syndrome? Ya. Karate itu seperti dari awal tadi kita bilang, karate ada kihong, kata, kumite. Nah, di situ deh pertama saya melatih ada dua di sini saya latih. Motorik dia sama sensorik. Jadi daya ingat mereka sama pergerakan ototnya. Nah, karena otot tadi saya bilang tadi mereka akan melatih gimana ke depan, gimana gerakan motorik mereka, pliometrik mereka, apa ke kiri ke kanan. Jadi kayak misalnya tadi gedambare ke depan, keras ke depan, cepat speed, dia akan mengikuti. Walaupun nanti angkanya lagi kita akan kita. Terus kalau untuk kata itu contohnya? Kata, sensorik. Misalnya bisa dibiarkan sendiri. Bisa. Jadi anak saya itu kan dia sudah 5 tahun berkecimpung di anak Down syndrome ini di karate. Itu mereka bisa hafal 21 gerakan tanpa salah gitu loh. Jadi nembusannya benar, jalurnya benar. Nah sekarang saya punya target. Saya akan coba latih mereka kata yang 64 gerakan. 64 gerakan. Karena kita lihat di dunia nanti ya, di WKF sendiri, World Karate Federation itu juara kata, dia bisa mainkan. Saya terinspirasi nih, ada main kata Goju Shosok namanya. Kata Goju itu 64 gerakan. Ini anak Down syndrome. Anak Down syndrome. Ada pekan olahraganya juga kan? Bukan, ya ada. Ya, semacam yang belum, tapi belum terrealisasi. Event yang para Olimpik. Ya. Yes. Ya, jadi berarti ada jalur bagi mereka untuk berprestasi. Ada. Tidak hanya sekedar latihan, Bukan, tapi juga ada capaian berjenjang dan bertingkat. Nah, ya, jadi ada berjenjang, bertingkat. Jadi kita latih, tapi memang di Indonesia sih masih tahap sosialisasi ya. Iya. Jadi kemarin sempat saya tanya rekan-rekan di Porki gitu kan. Jadi dunia itu ada. Jadi di AKF, Asia Federation itu ada. Di di SEA Games juga ada. Di para SEA Games kan? SEA Games ada ya. Para SEA Games. Ada sebenarnya. Cuma Indonesia belum ada. Jadi ini kewajiban bersama juga sih kita. Supaya bisa Bro Andi juga ya. Penerobosnya apa kan? Jadi sekarang itu sekarang ini saya lagi bikin sebuah kurikulum. Kurikulum. Jadi apa yang dilatih anak ini efeknya apa? Jadi kita akan membuktikan bahwa gerakan karate itu bisa membuat peningkatan mereka. Nanti akan saya kasih itunya. Ini contohnya nanti ke. Jadi misalnya gerakan kita saya ingin meyakinkan bahwa dalam 1 bulan dengan anak Down syndrome melakukan gerakan tertentu yang ada di karate, dia akan ada peningkatan. Ada progres, ada peningkatan. Saya ingin ada peningkatan, ada istilah jaminan mutu lah. Jadi dengan gerakan Gadambara ini kita lakukan 30 hari ada perkembangan. Dan itu saya buktiin dari secara mana saya coba ya di anak-anak saya itu. Ada progres. Alhamdulillah ada progres. Jadi saya lakukan gerakan yang berulang terus. Yang tadinya cuma bisa melompat itu hanya 30. Kemarin bisa 100. Bisa 100. Walaupun masih di bawah angka normal ya. Normal itu 135. Itu sangat kategori sangat buruk. Dia bisa 100. Luar biasa 35 100 dalam waktu 3 minggu. Tapi emang ada sama sih ya. Coba loncat. Bisa. Terus ini Sensei, anak-anak DS ini apakah sama dengan anak-anak autis? Beda. Jadi kalau autis itu lebih ke neurologis ya, saraf. Kalau dari ciri khasnya mereka juga. Autis kan tidak terlihat. Seperti anak normal biasa aja. Cuma nanti mungkin kita lihat kalau kita treatment, dia nggak bisa lihat, tidak bisa bersosialisasi. Gitu. Sibuk dengan dunianya sendiri. Ya. Tapi anak Down syndrome ada yang bersifat autis. Ada. Dia bisa menyendiri dia menyendiri. Wah, dia memang beda nih. Jadi autism bukan si autisnya sendiri, dia bukan anak autis, tapi dia bersifat autis.
Jadi nah itu yang mesti kita, dia lebih, kalau anak Down lebih ramah, lebih bergaul, lebih Katanya anak DS ini lebih pemarah. Sebalik. Jadi tantrum itu mereka itu kalau misalnya kadang-kadang itu tapi jarang. Ya. Mungkin ada misalnya mereka juga mengungkapkan kemarahan. Kalau saya melihat itu sebuah positif. Jadi mereka itu mencoba, mereka bisa marah, mereka bisa suka, mengeluarkan emosinya, itu perlu mengekspresikan dirinya. Emosional. Nah itu dia ADS agak kurang. Jadi dia anak sopan. Dia tidak membalas, tidak dia apa-apa. Jadi untuk dia marah itu jarang. Ini untuk anak Down syndrome. Nah itu tentang kemandirian lah. Maksudnya mungkin di rumah. Apakah anak DS ini butuh selalu didampingi? Maksudnya untuk hal kecil, misalnya contohnya makan, ya. Mungkin diambilkan atau mandi, bahkan pun sekalian latihan, mungkin didampingi orang tua, gitu kan? Ya. Ada nggak anak-anak sindrom itu bisa sendiri mandiri? Nah, ada treatmentnya. Jadi mereka itu kan kita bikin terapi. Jadi hitungannya memang hitungan kacang 1, 2, 3, 4. Misalnya dia akan toilet ya. Dia harus dilatih apa? Dia mulai buka celana dalam, ditaruh di tempat, terus ada selesai buang air besar ini coba lagi dan ada. Jadi bisa, ya? dan ini anak Down harus benar-benar urut. A B C D. Dia tidak bisa A B langsung E, nggak bisa. Oh. Jadi gitu. Jadi karate juga berlaku begitu. Jadi kita harus latih dia benar terstruktur. Tidak terstruktur. Masih. Bukan itu. Ya, tapi memang sudah terpola. Pola itu penting. Saya datang dari bawah. Enggak. Ya. Nanti apa yang harus dilakukan? Naik lift apa gitu kan. Ya, pencet apa? Tapi memang terstruktur. Terstruktur. Jadi gini ya, pernah kejadian anak-anak ini. Nah. Satu dia mau ke kamar kecil. Yeah. Kamar kecil. Lama. Yeah. Kenapa nih? Umurnya 28 tahun. Lama terus. Begitu dilihat ternyata nggak ada tempat ininya. Dia udah pegang celana tapi nggak ada tempat nyangkutnya. Aduh. Lah, jadi berhenti di situ. Berhenti di situ. Jadi dia nggak bisa lompat, lah misalnya. Yeah. Nggak bisa alternatif. Jadi dia punya kebiasaan satu, taruh celananya di cantelan. Nah, karena cantelan itu nggak ada. Kalau kita mungkin yang biasa bisa nolak. Oke, taruh aja lah. Taruh aja atau kita pegang aja. Yang BO ini harus keluar kan? Ya, ini nggak bisa. Jadi nggak bisa. Jadi A B C D E F nggak bisa gitu. A B. Nah, nggak bisa. Jadi itu. Jadi gitu juga di karate juga. Jadi kalau dia mentok, dia nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita treatmentnya memang harus habisnya apa. Gitu. Nah di karate juga gitu. Jadi anak itu bisa dilatih. Jadi saya yakin saya 21 gerakan kemarin kan. 1 gerakan bisa. Jadi mereka urut. Hafal ya. Tapi ada kemarin saya bawa mereka ke festival ya. Festival nih cerita. Jadi kita kan dojo kita kecil ya. Dojo kita kecil berapa meter lah. Di mana tuh lokasi? Di Kemang. Di Kemang. Jadi dojo kita lebarnya cuma 2,5 meter. Ininya ada sekitar 7 meter gitu. Saya bola tanding di 12x12. Kebiasaan kita, jadi ini tanding dulu. Harusnya kan tanding sekali 2 ya jalan. Main sekali 2 udah dinilai. Ini enggak, dia mau maju 1. Nunggu nih, selesai si A, mundur, baru dia main. Tuh, tanya ini, loh, selesai, kok anaknya nggak suruh 2? Mabuk. Dojo kita kayak gitu. Jadi dia main sendiri, habis mundur main lagi sendiri. Jadi kebiasaan dia nggak bisa berubah. Yeah. Apa yang kita latih, itu yang kita kerjakan itu. Oh begitu ya. Ya disiplin orangnya. Iya. Satu sisi mungkin apa? Jadi apa yang kita latih, jangan pernah salah. Jangan pernah, itu kata kunci, jangan pernah salah. Ya, kita salah mengenai satu, dia ada kebenar. Iya. Jadi banyak pengalaman tuh. Jangan pernah salah melatih anak Down syndrome. Ya, oke. Tadi Sensei bilang latihan. Kan ini juga ada keluarga-keluarga nih. Ada anak-anak di keluarga yang mungkin mau bergabung bersama apa tadi dojo Down syndrome ini. Bisa menghubungi kemana, lokasi di mana? Oke.
Jadi di seluruh Indonesia itu ada namanya POTAS. Jadi Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome. Itu udah ada, bisa nanti di googling. Di IG-nya juga ada, seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia udah ada. Hampir lah, sekitar ya 80% lah. Di Jakarta, Padang juga ada. Padang ada. Ada. Padang Di ada. setiap ibu kota provinsi ada ya. Hampir ada. Hampir ada. Ya 80% lah. Jadi pengalaman berbau. Iya, orang tua dengan anak Down syndrome itu. Ya. Jadi bisa dihubungi ini terdekat, nanti masing-masing ada yang kemarin itu di Padang kalau salah dengan wusu mereka. Ada wusu. Ada yang silat juga. Kalau untuk yang di DKI nanti bisa kita tulis nanti di bawah nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya. Ya. Silakan nanti di SCDS Rumah Ceria Down Syndrome Ya. di Pejaten Barat. Untuk informasi selengkapnya hubungi Sensei Andi. di luar sana banyak anak DS yang kemudian dibully, perundungan terjadi di mana-mana. Apa harusnya kita lakukan sebetulnya? Sebenarnya kesadaran dari orang tua sendiri. Pertama, ciptaan Allah itu tidak ada salah. Itu paling penting. Jangan terjadi suatu penyesalan, menyalahkan diri sendiri. Itu paling penting dulu. Kesadaran mereka, dan jangan disimpan. Dia butuh sosialisasi. Anak ini butuh sosialisasi. Jadi karate itu masuk sosialisasi. Ikhlas menerima. Itu memang bukan tidak segampang yang kita ucapkan ya. Iya, betul. Nah, jadi saya dari ibu-ibu itu orang tuanya memang orang tua luar biasa. Maka ada tagline mereka, aku ada, aku bisa. Aku ada, aku bisa. Keren. Aku ada, aku bisa. Ya. Karena aku ada. Ya apa sih aku bisa? Tuhan itu bukan tidak akan menyanyiakan. Itu paling penting. Itu kuncinya. Ya, ini kan di lingkungan di rumah atau di sekitar masyarakat kan anak-anak, ya mungkin orang tuanya yang dari anak-anak itu bisa menjelaskan kepada anak-anak kita yang mungkin normal, hey, jangan diganggu, itu teman kamu sama, mereka juga berhak untuk bermain, berhak untuk berteman, ya. Jadi jangan dikucilkan, jangan diketawain gitu. Saya di karate ya, sudah di karate. Jadi anak-anak itu saya bilang, ini kamu seperguruan. Sabuk sama-sama sabuk kuning, sama-sama sabuk hijau, sama-sama sabuk putih. Ada kesetaraan di sana. Setara. Jadi untuk anak Dosuti bilang tidak perlu dikasihani, dikasih kesempatan. Itu yang paling penting, kasih kesempatan. Jadi mereka antri tetap. Jadi akan daftar nih. Agung dahulu enggak, dia tetap antri, dia harus tahu metodenya antri seperti gimana antri pendaftar ya. Tulis nama. Suruh dia tulis sendiri, tulis antri sendiri, masuk pakai nomor sendiri, dia masuk ujian sendiri. Enggak ada. Jadi kita kasih kesempatan dia. Ini kok sosialisasi ini setara. Nah, memang lebih kita juga mengedukasi kepada rekan-rekannya. Jadi karena kebetulan saya juga punya dojo yang lain gitu kan. Ya udah, ini rekan kamu, ini saudara seperguruan kamu, itu juga dia. Mereka lebih gampang mau. Sudah berapa tahun menggeluti DS ini? Sudah tahun 5 tahun ke-6 ini mungkin. Bukan 6 tahun. 6 tahun. Mengenal dunia Down syndrome dengan karate ini. Ini butuh kesabaran kelas dewa, ya kan? Tidak semua mungkin karateka, pelatih, coach, sensei, siapapun itu yang punya kesiapan, ya, kekuatan itu yang dibutuhkan itu adalah kesabaran, keulatan. Terakhir, tadi mungkin sudah ada juga sedikit dibahas, tapi ini pesan khusus sudah dari Sensei. Apa pesan-pesannya untuk keluarga-keluarga dan lingkungan yang memiliki anak-anak Down syndrome? Sebenarnya perhatian berikan, mereka nggak perlu dikasihani, tapi mereka kasih kesempatan untuk bersosialisasi, aktualisasi, untuk berteman, untuk bermain, gitu kan. Jadi kasih kesempatan mereka, kasih perhatian. Mereka bisa kok. Ya tadi bisa, mereka bisa magang. Jangan dijadikan bahan
bulian. Jangan bulian. Jadi seperti anggaplah mereka ada mereka ada gitu. Mereka ada. Yes. Berikan mereka kesempatan. Itu aja. Jadi terus ya ini karunia Allah itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Jadi untuk dari pengalaman para orang tua yang orang tua terpilih sebenarnya yang mendapatkan anak Down syndrome. Iya. Jadi tidak tahu penyebabnya apa, ya udah kromosom nggak ada penyebabnya. Dibilang nanti ada yang bilang karena perkawinan usia tua, enggak juga, yang usia muda juga banyak. Dibilang ini usia terlalu dini, yang tua juga ada. Anak pertama sehat, ada karena ini terakhir anak pertamanya Down syndrome, anak kedua ketiga memang ada. Nggak bisa, jadi nggak ada yang baku. Yes. Jadi itu hal yang hasilnya jangan saling menyalahkan aja orang tua. Bangun. Ayah, ibu, adik, kakak, sepupu, nenek. Kadang ada nenek nyalain cucunya, kenapa cucunya begitu, banyak. Yeah. Diterima. Ada faktornya. Betul. Ya, oke. Tapi di luar, tapi yang lebih penting itu bagi kami adalah podcast kali ini kita menghadirkan sebuah sosok profil orang muda, ya masih bilang orang muda ya. Karena mudo lewat Tuh balun, mudo lewat. Mudo telongsong. Mudo telongsong. Tapi setidaknya dari Andi kita tahu bahwa ternyata memiliki hobi sebagai karate itu, ya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa kita benarkan, kita bisa telurkan kepada generasi-generasi kita. Apakah itu mereka-mereka yang tadi punya keterbelakangan mental, ada kesempatan yang sama. Nah, luar biasa kesabaran Sensei Andi ini, kita berharap bisa dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menjadi amal ibadah bagi beliau, dan ya memberikan berkah rahmat, semoga dilancarkan dan dipermudah segala aktivitas beliau untuk kedepannya. Oke, barangkali Sensei, terima kasih. itu saja yang bisa kita bahas untuk siang hari ini. Karate Down Syndrome, aku ada, aku bisa. Sampai jumpa di lain kesempatan di Adli Podcast. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao. Ciao. Oke. Oke.